warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan ini. Saya coba untuk meneruskan apa yang sudah Pak Umar tadi sampaikan, ya. Mungkin juga akan flashback ke sesi yang pertama yang mungkin belum semua orang atau kemarin pesertanya belum join juga. Jadi kita mungkin akan sedikit menyinggung juga karena ini akan bersinggungan dengan hal-hal yang terkait dengan sesi kita yang pertama gitu, yang masalah pengenalan cryptocurrency dan autonomous system also. Jadi kelanjutan dari ini adalah di sini judulnya blockchain untuk UMK. Ya, intinya studi kasus ya, studi kasus di mana blockchain ini kan underlying teknologi ya dari suatu disruption teknologi yang baru gitu. Yang semua orang mungkin masih meraba-raba ini posisinya apa sih, di mana gitu, layer di mana, terus secara real world implementasinya gimana, secara mungkin kalau orang pikir itu binary atau programmingnya itu di mana letaknya gitu kan. Jadi studi kasus ini mungkin akan kita jabarkan juga ya, nggak cuma dari mulai how to identify the business requirement dan segala macam itu ya, dari awal kita mengidentifikasi masalahnya di mana. Kalau bisnis UMKM ini yang paling tepat tuh di bidang apa sih gitu kan, misalnya di front end-nya, back end-nya, atau di middle end, atau di bagian yang mana gitu kan, yang akan kita identifikasi gitu. Dan juga kita akan lihat juga gitu, setelah kita identifikasi sebenarnya sama dengan pola pengembangan yang lain, pengembangan aplikasi yang lain, kayak kita mendevelop aplikasi zaman dulu sistem informasi, terus yang web client, yang standalone, atau yang client server, sampai yang sekarang mobile gitu kan, Angular. Ya, tipikalnya sama juga di situ. Jadi end produknya, finish produknya itu pasti adalah software, software aplikasi yang akan diakses gitu loh oleh para klien. Itu end produknya. Jadi kalau dibilang, oh ini studi kasus, maksudnya pemanfaatan apa gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat, semua orang pasti akan tahu gitu kan, kalau real implementation di dunia nyata yang sekarang itu sudah ada gitu. Semua aplikasi itu sama sebenarnya. Cuman mereka sekarang itu kenapa harus di-migrate di atas underlying blockchain technology? Itu kan pertanyaannya seperti itu. Dan di mana how to identify pertama requirement-nya, terus juga challenge ke depannya gimana gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan sekarang gitu. Jadi kita mencoba untuk melihat itu, membreakdown itu dari awal sampai dari sisi requirement sampai mungkin sedikit deployment teknologi, terus mungkin apa sih yang sekarang trennya yang dipakai gitu kan, yang paling applicable, programnya apa, softwarenya apa, toolsnya apa, budgetnya gimana, terus juga corporate yang sudah pakai gitu, mungkin di Indonesia atau di luar negeri juga gitu. Jadi kita punya suatu gambaran yang cukup lengkap, cukup menyeluruh tentang studi kasus ini. Oke, saya mulai aja. Jadi di sini kemarin memang ada beberapa alternatif studi kasus. Salah satu contohnya di sini adalah UMKM kopi gitu. Jadi UMKM kopi ini mungkin kalau di sini dilihat dari mulai coffee plantation, coffee production, terus roasting ya. Jadi dari mulai farming ya, dari mulai awal kopi itu diproduksi sampai mungkin kopi itu disebarkan atau masuk ke dalam distribution channel-nya. Gitu. Jadi kita lihat di sini ada alur logistik juga, operation, outbound marketing, sales, dan service gitu kan. Jadi dalam setiap rantai di sini itu akan ada satu titik di mana blockchain itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan lebih efisien. Jadi yang Pak Umar tadi sudah highlights gitu juga kan, ada inbound, outbound-nya di mana semua bagian dalam suatu perusahaan atau corporation itu sebenarnya possible untuk dijadikan atau
transform atau di migrate ke aplikasi yang berbasis blockchain gitu. Tapi akan ada sesuatu yang priority gitu. Akan ada sesuatu yang lebih didahulukan dan lebih kalau kita bisa dibilang tuh level adopsi dan disrupsinya tuh lebih tinggi dari yang lain. Ya, jadi contohnya untuk privacy, ya kan? Karena semua industri itu akan ada, semua industri itu akan ada pemanfaatan blockchain ya. Jadi dari mulai banking, retail maupun yang mungkin yang seperti ini retail coffee atau mungkin coffee shop-nya gitu kan, atau produsen kopinya itu sendiri gitu. Jadi yang saya lihat adalah gimana kita mengidentifikasi dulu. Gitu. Jadi pertama tipe bisnisnya apa gitu. Tipe bisnisnya kalau dia retailer ya kan, atau dia punya banyak branch gitu kan, pasti akan ada proses pendistribusian ya kan, pasti akan ada proses warehousing gudang gitu misalkan, dan dari setiap klien itu pasti akan ada pembayaran dan settlement pada saat mereka mengorder segala macam gitu kan. Itu akan ada beberapa bisnis proses di situ, dan juga akan ada mungkin yang namanya KYC, know your customer. Jadi untuk menentukan kalau customer itu pada saat login itu legitimate gitu. Oh ya, bisa aja kan orang dia bilang kalau dia login tapi yang login orang lain gitu kan. Jadi mungkin nanti mekanisme untuk loginnya itu ditambah gitu. Bisa dengan face recognition, bisa juga dengan public key gitu kan. Nah, itu namanya KYC salah satunya gitu. Tapi itu dalam setiap organisasi itu belum tentu teridentifikasi sebagai yang paling utama ya, sebagai yang paling prioritas gitu. Makanya kita lihat gitu, yang mana yang paling prioritas dulu gitu, yang harus kita blockchain kan. Karena tetap gimana pun juga akan menyinggung masalah cost, masalah budget gitu. Nggak mungkin kita semua departemen akan kita migrate gitu kan. Jadi contohnya pada studi kasus pemanfaatan blockchain UMKM kopi ini, atau mungkin yang sekarang lagi ngetren minyak goreng gitu, pendistribusian minyak goreng misalkan dari pabrik minyak goreng ke koperasi-koperasi, ke reseller, ke mungkin juga ke pedagang kaki lima. Itu kan yang paling penting adalah pertama supply chain-nya, di mana supply chain-nya itu sendiri akan mendistribusikan dengan sesuai dengan aturan yang ada, dan kita harus bisa yang namanya men-track gitu, di mana misalkan stoknya berapa, atau minyak goreng ini asalnya dari mana gitu loh, produsernya di mana. Terus mungkin yang memproduksi bahan kimia yang lain, bahan campurannya dari mana. Jadi kita masukkan itu dalam satu informasi tersendiri, gitu kan. Dan informasi itu nggak bisa otentik gitu, nggak bisa dirubah kan, ya kan, imun namanya, imun. Jadi immutability-nya itu tinggi di situ. Jadi pada saat kita bilang, oh ini minyak goreng atau kopi yang quality number one gitu, top quality, atau yang bukan yang palsu, yang KW gitu kan, ya kita bisa lihat, oh ini nggak sembarangan gitu kan dirubah. Kalau yang KW ini atau yang kualitas number two, kualitas yang lebih rendah, itu distributornya ini gitu kan, dan rantainya, distributor ini punya rantai penyalurnya siapa lagi sampai ke ujung sana, itu di track semua, masuk ke dalam satu report. Jadi itu satu hal gitu. Setelah itu nanti akan ada mekanisme double layer security gitu kan. Kayak digital signature, kriptografi, di situ nanti akan ada edit layer lagi kayak public key-nya gitu. Jadi untuk satu report aja itu udah dijaga banyak banget gitu. Untuk double layer security-nya bisa memungkinkan banget kita akan update itu. Jadi salah satu aspek blockchain itu yang immutability-nya itu sudah terjangkau gitu. Sudah terpenuhi gitu kan. Setelah itu yang paling penting dari pendistribusian supply chain itu juga kan tracking dan tracing ya, tadi yang udah dibahas juga. Gimana kita bisa men-tracing misalkan dengan menggunakan wherever itu kan, campuran atau konvergen ya kan. Jadi kita nggak bisa men-tracing sendiri gitu, pasti akan ada bantuan dengan tools lain ya, additional aid gitu. Kayak untuk men-scan barcode, serial number,
pasti akan ada bantuan device lain, apakah itu software lain atau apa. Nah, inilah penting gitu di situ. Jadi pada saat kita men-trace atau kita mencoba membuat suatu report itu lebih detail ya atributnya, kita akan membutuhkan teknologi lain. Itu. Jadi supply chain ini salah satu yang penting juga yaitu trace dan trackingnya yang memungkinkan sekali dibantu oleh teknologi lain. Ya, which is yang tadi IoT segala macam, yang ada drone juga. Dengan adanya teknologi itu kita bisa mengetrace gitu. Oh, ini pada titik mana sih sudah masuk ke distributor mana, entah itu kopi, entah itu minyak goreng, entah itu mungkin jilbab kita, entah itu mungkin spare part sepeda kita, gitu kan. Jadi kita bisa tahu, oh ini pengirimannya di mana, sampai di mana, sudah ada berapa stok di gudang ini, stok di gudang sana, gitu kan. Karena dalam penerapan teknologi blockchain itu, misalkan gitu ya, salah distributor itu akan menjadi satu node, gitu kan. Jadi karena kita decentralized, yang tadi sudah dijelaskan, decentralized itu ledger-nya terdistribusi semua di setiap node. Misalkan ada beberapa node gitu kan. Mungkin yang distributor besar itu mereka memiliki node sendiri gitu. Jadi mereka nggak mengakses melewati aplikasi mungkin gitu kan. Jadi mereka juga ikut melakukan validasi gitu. Kalau di blockchain itu kan ada mekanisme konsensus ya, memvalidasi blok gitu. Jadi blok itu harus divalidasi. Jadi misalkan ada 5 distributor, mereka punya 5 nodes. Jadi ada satu nodes yang jadi core-nya yang mungkin akan mendistribusi ke nodes-nodes yang lain. Dan setelah itu barulah kalau secara implementasi selain ada namanya full nodes, itu ada kalau di Solana itu namanya archive nodes. Di mana archive node ini akan dipakai untuk konektivitas ke aplikasi, ya kan? Karena blockchain itu sendiri kalau kita lihat ada di layer bawah, di layer 2, 3 gitu loh. Untuk smart contract dan untuk blok header-nya itu sendiri ada di blok transaksi dan blok header di layer 1. Layer 2-nya itu di scalability dan smart contract-nya. Layer 3-nya itu baru aplikasi. Dan layer 4-nya ke atas mungkin ya itu yang web, ya gimana kita mengakses di apps itu, di central apps dengan web gitu. Intinya kayak gitu. Jadi ujungnya orang pasti akan cuma melihat web apps gitu kan, atau mobile apps. Langsung tinggal dilihat aja atau tinggal di input. Klien kan taunya begitu, tapi in the background dia nggak pernah tahu gitu loh. Gitu. Jadi intinya mereka akan atau kita akan mengimplementasikan ini dengan lebih istilahnya user nggak transparan gitu. User taunya udah dari front end aja. Nah, makanya tadi saya bilang kalau mereka di distributor masing-masing pendistributor kopi ini punya satu nodes gitu kan. Jadi mereka lebih bisa berperan di situ, melakukan validasi juga gitu kan. Ya, terutama nanti kalau memang ada kemungkinan blockchain ini akan menggunakan mekanisme tokenomics. Tokenomics itu artinya akan ada keterlibatan selain supply chain mungkin payment, gitu. Pembayaran dan settlement dari pembayaran itu sendiri. Gitu. Jadi contoh kasusnya adalah pada saat klien mau membayar kopi, gitu kan. Pembayaran itu akan dilakukan dengan mekanisme yang ada di blockchain itu. Gitu. Karena kita sudah menjalankan blockchain, kenapa harus kita lakukan transfer dengan metode yang centralized kayak bank atau mungkin remittance ya, itu kan nggak make sense. Kita sudah invest, tapi kita nggak manfaatkan itu. Itu pada saat mereka transfer antar UKM atau antar klien, gitu kan, antar klien misalkan cabang transfer ke pusat untuk membeli kopi atau membeli minyak goreng. Gitu kan. Nah, pada saat transfer itu kan kita membutuhkan suatu mekanisme di mana ada pertukaran ya, pertukaran dana gitu. Intinya kayak gitu. Apakah itu harus cash atau withdraw atau deposit? Itu sama aja sebenarnya. Jadi penerapannya akhirnya dibuatlah satu sistem tokenomics yang menggunakan koin atau menggunakan token, ya kan? Ya kalau di penggunaan blockchain itu ada namanya ERC20 kalau di Ethereum ya.
Kalau di Binance ada BRC20. Jadi intinya kita harus mendeposit itu dulu gitu setiap klien. Jadi misalkan kita deposit 1 juta ya, 1 juta koin untuk kopi, anggaplah nama koinnya kopi gitu. 1 juta itu ya di kolateral ya kan, dijaminkan atau di pair ya, di mirror dengan rupiah. Misalkan satu kopi itu 10.000 gitu kan. Jadi ya kalau kita punya satu juta koin ya kali aja 10.000 gitu. Ya kan? Nah, itu jadi deposit kita gitu pada saat kita mau jadi member untuk koperasi kopi ini atau distributor kopi atau apa namanya atau minyak goreng ya. Kita wajib deposit itu 1 juta koin kopi, which is already been called thrice ya tadi ya kan. Jadi kita nggak risau lagi, nggak repot lagi. Pada saat pembayaran koin itulah yang digunakan. Jadi akan ada namanya peer to peer gitu, nggak ada lagi yang tadi Pak Umar juga udah jelaskan intermediaries atau middleman ya. Jadi blockchain ini akan menggunakan sistem autonomous, semuanya auto, nggak ada intermediaries. Yang ada di tengah-tengah itu cuma namanya smart contract, which is rule and policy. Ya, this been defined by ya orang-orang yang pada saat pertama merequest atau mendefine bisnis proses atau bisnis requirement-nya itu sendiri, kayak apa rule-nya mau gimana. Misalkan dalam transaksi itu, kalau transaksinya crash atau transaksinya fail, ada nggak auto rollback-nya, ada nggak auto recovery-nya, sampai berapa level, gitu kan. Terus pada saat mau transaksi itu, ada nggak level untuk misalnya security lagi, public key, atau setelah public key dibikin lagi 1 key lagi, jadi double key, gitu. Key-nya ada 2, pakai digital signature, pakai hashing, gitu kan. Itu semua bisa kita define, dan rule-nya itu akan ditanam embed di dalam smart contract, ya kan? Which is itu bagian dari program. Nanti kita akan bahas gimana penerapan smart contract itu sih. Smart contract itu diterapkan di aplikasi itu gimana sih, di coding gimana, bagian program itu gimana gitu. Nah, mungkin akan saya highlight sedikit gitu secara garis besarnya itu. Nah, jadi pada saat mereka sudah melakukan transaksi itu, gitu kan, kita nggak perlu nunggu lagi gitu. Misalkan akan ada terjadi cross border atau cross bank ya. Biasanya kan kalau orang transfer antar bank itu kan waktu cukup lama, bisa misalkan BCA Mandiri atau bank daerah dengan bank apa, saya kurang tahu juga gitu ya. Tapi intinya akan ada namanya settlement, ya kan? Settlement itu paling nggak T+1 kan, setelah itu kan hari kerja mungkin besoknya gitu. Jadi nggak immediate, nggak langsung kalau antar bank, kecuali mungkin BCA atau BCA pasti akan reflected langsung. Nah, disinilah blockchain gitu. Karena blockchain dengan sistem payment yang tadi sudah kita bilang, dengan metode tokenomics, dengan meleverage tokennya itu dan koinnya itu sendiri, transaksi menjadi lebih cepat gitu. Bahkan kalau saya melakukan transaksi dengan aplikasi saya yang biasa saya pakai untuk trading itu, mungkin 14 second aja sudah reflected gitu. Itu antar koin ya. Tapi setelah kita mau convert lagi ke duit, ke fiat, namanya fiat ya. Kalau itu bilangnya fiat duit ya, itu akan ada liquid provider itu sekitar 60 menit gitu. Jadi tapi kalau di sini mekanisme di sini kita nggak perlu convert lagi ke duit, buat apa? Karena kan kita sudah mengkolateral tadi, sudah menjamin. Kalau 1 koin kopi sama dengan 10.000 gitu. Jadi kita mau berapa gitu? Kalau kita mau pesen dengan nominal let's say 10 juta rupiah, berapa kilo kopi gitu, ya tinggal kirim aja berapa koin itu gitu. Ya kan? Setelah itu transaksi settle, nanti dari payment akan men-trigger gitu kan. Entah itu men-trigger penjualan, point of sale, entah itu men-trigger warehouse, ya itu kan macam-macam gitu kan. Jadi modul payment ini yang sudah terblockchain ya, itu akan ada konektivitas atau API-nya dengan modul lain. Makanya kita akan membahas yang namanya Web3 tadi ya, konektivitas dengan API kemana-mana, gitu. Ke semua, hampir semua.
Terutama kalau misalkan kita pakai Python, nah itu akan banyak sekali library yang memudahkan kita untuk kemana-mana aja, ke aplikasi yang legacy atau aplikasi yang sekarang, ke Java. Gitu. Jadi itu. Jadi intinya kita lihat, kita isolate proses pembayarannya itu sendiri, ya, dari mulai pembayaran sampai yang namanya settlement, yang namanya dibilang masuk atau sudah lengkap, sudah done, deal done, apa sih namanya, transaksi completed kali ya. Itu akan memakan waktu nggak lebih dari 20 second, 20 detik sudah selesai. Bayangkan gitu kan. Dimana kalau kita punya klien di mungkin di Timur Tengah atau di mana, di Malaysia gitu kan, dengan cross border bank transfer gitu kan, ada namanya kan SWIFT, terus ada apa yang satu lagi itu global payment. Kalau global payment mungkin di atas 500.000 USD, banyak yang pakai itu katanya langsung itu kan. Ada juga yang namanya sekarang WISE, itu cepat sekali. Saya nggak tahu tuh kalau mekanismenya WISE, karena saya pernah transfer dengan WISE itu berapa second udah masuk dari Eropa gitu ke BCA ya. Itu luar biasa, saya nggak tahu pakai apa itu. Jadi tapi kalau kita ngomong blockchain-nya itu sendiri, secara teori itu pada saat transaksi antar koin yang sama tipe blockchain-nya ya, karena kebanyakan kita akan membahas di sini tipe blockchain kita adalah Quorum dan satu lagi itu Corda ya. Corda, Quorum, ada lagi Hyperledger. Quorum dan Corda ini adalah historically ya kan, asal muasalnya itu dari Ethereum gitu. Karena semua ekosistem blockchain ya, hampir semua itu adalah open source gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak belajar, nggak membuat sendiri, gitu, tidak memodifikasi. Karena yang dipakai sekarang, bahkan yang dipakai sama big enterprises, JP Morgan, Finance, semua itu adalah open source yang mereka modify sendiri, mereka tambah fitur sendiri. Gitu. Quorum, Corda, kayak Corda yang standard version, yang open source yang bisa kita download, ya itu standar aja untuk menjalankan blockchain. Tapi begitu kita beli support yang enterprise, akan ada additional feature. Contohnya ada in between akan ada firewall yang mengecek nodes mana aja yang boleh mengakses ledger, nodes mana aja yang boleh memvalidasi blok. Nah, itu additional feature, ya kan? Tapi intinya satu gitu loh. Kita punya visibility, kita punya kemampuan, kita punya suatu access untuk meleverage itu, tapi kita belum banyak yang mencoba untuk itu. Nah, ya balik lagi ke yang payment tadi. Ya itulah kita lihat sisi efisiensinya. Bayangkan gitu kan, kalau payment dari antar bank daerah sama ke pusat aja butuh jam-jaman atau hari, atau bahkan kalau kita punya klien di luar negeri sama segitu, dengan meleverage yang namanya token itu jadi 20 second. Order kita sudah harus dipenuhi gitu kan, kayak kita mungkin pakai Shopee, terus kita punya pakai apa namanya, pembayaran Shopee itu ada poin, ada apa gitu kan, atau pakai credit card gitu, kita langsung connect ke warehouse-nya gitu kan. Jadi nggak ada lagi yang namanya delay atau apa gitu in between. Jadi benar-benar semuanya mungkin akan terakomodasi dan akan tereliminasi gitu. Beberapa entitas yang ada di tengah, ya kan? Middleman, intermediaries, gitu. Inilah yang akhirnya kita kita punya conclusion that oh ini adalah suatu efisiensi yang luar biasa, yang disruption gitu. Ini kan contoh dari satu bisnis ya. Bisnisnya kan tadi kita ngomong distributor, ya kan. Dan kita mengidentify departemen mana, bagian mana yang harus kita ini kan, gitu kan. Kita lihat dari value-nya, kita lihat dari adopsinya, nanti mungkin ada. Gitu. Setelah itu baru kita akan memulai mana sih bagian mana yang harus kita migrate duluan. Gitu. Karena ini sudah banyak yang mengimplementasi dan sudah proven, sudah jelas level efisiensinya sangat baik gitu. Berarti kan ROI-nya, budget segala macam itu kita bisa lebih jelas gitu mengkalkulasinya. Oke, terus next. Oh ini pendidikan ya. Pendidikan ya tadi adalah supply chain. Mungkin kalau pendidikan ini di sini kita akan sangat mudah sekali gitu. Cuman mungkin
belum banyak penerapannya. Yang saya tahu itu kemarin saya baca sempat ada di MIT di US, top university, ITB-nya US, Amerika, yang mereka banyak sekali sudah menerapkan itu, walaupun mungkin masih selevel namanya pilot project ya untuk memverifikasi sertifikat, ya kan, validitas sertifikatnya, memvalidasi transkrip, memvalidasi project akhirnya, tesis segala macam, mungkin juga ada memvalidasi produk-produk atau karya-karya yang lain, gitu kan. Jadi mekanismenya di situ adalah ya dengan menggunakan yang tadi saya bilang, ledger dan juga kombinasi dengan teknologi yang lain, ya kan. Ya, walaupun sudah embed kayak kriptografi, digital signature, hashing, public key, tetap kita masih bisa melakukan double layer lagi di situ, ya kan, untuk membuktikan bahwa itu tamper proof, nggak bisa di alter. Jadi misalkan, mohon maaf gitu, saya pernah dengar kasus gitu ya, kalau transkrip itu bisa dirubah, nilai apa sih? Saya pernah dengar itu gitu. Jadi dengan cara mereka itu, karena yang membuat transkrip itu kan mungkin pihak ya yang memberikan nilai grade, ya memberikan grade itu pasti kan lecturer, ya kan, dosen atau siapapun yang asisten lab atau apa gitu kan, dia akan memberikan itu. Tapi yang memanage siapa gitu kan? Bisa admin, ya kan, bisa admin IT-nya, bisa juga pegawainya gitu kan. Akan sangat mudah sekali gitu. Oh, gitu kan. Misalkan saya IPK-nya 2,2. Kenapa nggak jadi 3,2 gitu? Oh, gimana sih? Oh ya, dosen nggak akan pernah mengecek itu gitu. Ya kan? Tapi kalau kita sudah menerapkan immunity, ya kan? Itu akan jelas. Oh, pada satu saat ini nilai udah diinput pada tanggal sekian ada transaksi begini gitu yang merubah, mengupdate atau merollback atau apa namanya gitu, ada transaksi, intinya ke record itu, record dengan partikular ini gitu kan, dirubah tapi alasannya nggak jelas gitu. Nah, di situ kan ada loophole, ya kan. Jadi pentingnya immutability ini di sini begitu gitu. Selain untuk masalah validasi, authenticity, dan juga security, ya kan, pastinya di situ. Memang ya kita lihat masalahnya jadi lebih kompleks gitu, dan pasti akan require, ya kan, membutuhkan banyak lagi entitas dan fasilitas dan juga budget di situ gitu. Makanya kita untuk melihat ROI ke depannya itu harus benar-benar jelas gitu, marketnya siapa, terus kita mencoba memprogres kemana, ke bidang yang mana, mengkaitkan dengan bidang yang mana lagi, mengintegrate dengan bidang yang mana. Jadi nggak bisa sendiri gitu. Jadi contohnya pada saat di edukasi, ya, institusi edukasi atau lembaga pendidikan ini, oh ya, orang ini udah lulus, mahasiswa ini sudah lulus dengan nilai sekian, grade sekian, ada exception, ada ini, ada penghargaan ini segala macam gitu kan. Setelah itu mungkin dirangkum, dikompil dalam satu angkatan, dalam 10 tahun angkatan itu ada berapa gitu kan. Dan apa sih yang basic ini, basic skill set, basic raw basicnya itu apa gitu. Oh, ternyata kebanyakan dari jurusan informatika, misalkan Universitas A itu banyak yang punya kompetensi di bidang programming, apa, internal programming, wah gitu kan, atau distributed programming atau parallel programming gitu kan. Ya mungkin computer science, ya, bukan teknik informatika gitu. Kalau teknik informatika mungkin lebih ke arah software engineering gitu, computer science, atau mungkin yang telecommunication engineering gitu kan. Jadi programmingnya lebih ke arah internal programming, yang mungkin nanti bisa bikin device, bisa bikin kernel gitu kan, bisa join. Itu gimana gitu kan. Ya, untuk mengelaborasi itu kan pasti akan ada satu bantuan, ya, konvergen dengan teknologi lain. Dan mungkin itu adalah artificial intelligence gitu. Jadi Pak Wahyu, mungkin
5 menit lagi. Oke, 5 menit ya. terbatas sekali ya. Ya, oke. Menarik ya. Silakan Pak Wahyu. Jadi setelah penerapan di pendidikan ini akan ada lagi penerapan di bidang lain. Jadi semua bidang itu sebenarnya sudah banyak diterapkan yang namanya blockchain gitu kan. Jadi sudah banyak aplikasi-aplikasi mereka yang sudah di-migrate ke platform underlying blockchain. Tuh, intinya kayak gitu. Jadi contohnya kalau yang UMKM itu akan kebanyakan kita menggunakan yang namanya Hyperledger, ya kan? Karena itu free dan kita bisa menggunakan public cloud itu sendiri, gitu kan? Ya mungkin kalau yang big institution, financial kayak project banking itu akan menggunakan produk yang kita bisa lihat di sini adalah produk Corda Quorum yang enterprise, ya. Dan juga mereka akan menghosting mungkin server mereka sendiri, gitu. Nggak akan melakukan deployment di public cloud, gitu. Nah, setelah ini adalah ya challenge yang mungkin akan terjadi gitu karena pada saat kita mau berbicara masalah scalability, pada saat blockchain aplikasi yang akan kita migrasikan itu ternyata high volume, high performance gitu kan. Nah, di situ ada challenge gitu. Karena kita harus membreakdown itu. Karena sekarang ada tren yang namanya microservices, ya kan. Microservices membreakdown misalkan services atau membreakdown function berdasarkan apa? Cohesion, berdasarkan decoupling-nya gitu. Cohesion itu fungsi yang sama. Jadi untuk mereduce namanya adanya bottleneck segala macam antar fungsi, antar kelas gitu. Kita membreakdown itu, kita memecah itu. Ya kan? Nah, itulah penerapan-penerapan yang bisa dilakukan pada saat kita mendeploy aplikasi private blockchain kita gitu, supaya aplikasi blockchain kita bisa lebih smooth, performance-nya juga bisa terjaga gitu kan. Kalau blockchain kita memang high volume, high performance yang dibutuhkan gitu. Dan di situ ya challenge-nya nggak gampang gitu, nggak sampai di situ gitu, karena akan ada lagi budget-budget untuk yang tadi kita sudah bicarakan juga. Apakah kalau dari UMKM itu akan menggunakan produk yang open source berarti dengan minimal feature, gitu kan? Pasti akan ada konsekuensi, akan ada drawback-nya. Dan juga kalau misalkan penerapan ini lack of sourcing and lack of talent, gitu, karena sangat mahal, sangat talent yang sudah benar-benar kompeten mungkin akan sangat sulit didapatkan gitu kan. Nah, itulah salah satu challenge pada saat kita mau mendeploy aplikasi-aplikasi yang memang mungkin sebenarnya aplikasi itu sederhana gitu. Tapi pada saat ingin migrate ke dalam konteks blockchain itu sendiri menjadi lebih kompleks gitu kan. Karena kita akan ada at least we need to put tiga perspektif gitu kan, ada security, privacy, mungkin scalability, dan juga desentralisasi. Itu empat hal yang benar-benar menjadi dilematis gitu, karena kalau kita mencoba mengaplikasikan itu semua akan ada namanya trade off, di antara itu akan mengorbankan satu sama lain. Nah, itu yang masih menjadi challenge untuk aplikasi penerapan atau migration aplikasi blockchain itu sendiri. Ya, saya rasa begitu ya, sedikit pengenalan dari mulai business requirement sampai identifikasi masalahnya dan juga sedikit masalah teknikal di deployment, walaupun sebenarnya masih tadi keputus ya, saya mohon maaf gitu karena memang waktunya sangat singkat sekali, jadi saya memang sulit sekali untuk menyimpulkan atau memasukkan ini semua ke dalam satu time frame ya, karena memang ada sesi selanjutnya which is tanya jawab. Ya silakan Pak, dimulai tanya jawabnya. Terima kasih.